Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Koswinarsi, asal sekolah SMK Plus NU Sidoarjo. Berikut ini adalah video peer teaching yang saya lakukan untuk memenuhi tugas program pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan kedua di LPTK Universitas Adibuana Surabaya Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan dalam kegiatan peer teaching yaitu model pembelajaran problem based learning. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Masih semangat ya belajar hari ini? Masih Bu, semangat Bu. Kok saya lihat kelasnya kotor sekali ya? Coba itu ada sampah, Ridwan, Sis, diambil, dibuang ke tempat sampah ya. Ya Bu. Oke. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, monggo Ratna sebagai ketua kelas memimpin berdoa. Ya Bu, teman-teman, mari kita berdoa bersama. Siap gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya, terima kasih ya Ratna. Baik, Ya, hari ini tadi ada 2 siswa yang izin ke saya atas nama Doni dan Jean. Doni sakit, Jean ada kepentingan keluarga. Ada lagi yang tidak hadir pada hari ini? Tidak ada ya, saya lihat sudah jumlahnya sudah lengkap. Oke, baik anak-anak. Materi kita hari ini terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, adapun motivasi kita belajar pada siang hari ini yaitu terkait dengan nilai kejujuran. Karena ini terkendala sinyal, mohon maaf Budi tidak bisa menampilkan video. Jadi Budi jelaskan motivasi yang ada dalam video ini, yaitu pada video ini menggambarkan tentang seorang anak yang berlaku jujur ketika menemukan dompet di jalan raya. Nah, nilai kejujuran itu ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil hingga dia menginjak dewasa. Dia ini bertemu dengan dulu dompet yang pernah dia ambil itu ternyata dosennya. Jadi dosennya itu mempermudah dia ketika dia studi dan memberikan beasiswa penuh karena orang tersebut memandang bahwa nilai kejujuran itu adalah sesuatu yang mahal. Gitu anak-anak ya. Jadi kita sebagai warga negara yang baik tanamkan kejujuran sejak dini karena kejujuran itu akan menuntun kita pada kesuksesan. Seperti itu anak-anak. Kemudian terkait dengan tujuan pembelajarannya pada aspek pengetahuan, peserta didik dapat mengemukakan konsep penegakan dan perlindungan hukum dengan benar. Kemudian peserta didik dapat mengemukakan alasan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kemudian peserta didik dapat mengevaluasi terkait praktik pelindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kemudian kalian amati gambar berikut. Kira-kira kalian pernah menjumpai enggak gambar seperti ini di kehidupan kalian anak-anak? Sis, Ridwan, Melati, Putri, kira-kira siapa yang mau berpendapat ini? Apakah kalian pernah menjumpai kegiatan ini? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Dadang. Ya, oke. Kemudian, nih, pertanyaan pemantik. Apa yang bisa kalian sampaikan terkait dengan ilustrasi gambar 1 dan 2? Nah, gambar 1 dan 2 ini di push up sama gambar kedua ini. Apa itu terkait dengan siswa ditilang polisi? Ayo, kira-kira gambar tersebut itu apakah menunjukkan peristiwa hukum atau belum? Iya, Bu. Saya jawab, Ya, Bu. ya, Bu. Ya, oke.
Kemudian, mengapa polisi atau Satpol PP tersebut memberikan hukuman atau punishment kepada 3 gambar tersebut? Siapa yang mau berpendapat? Ayo, Putri. Ya, Bu, karena masyarakat atau anak sekolah tadi melanggar, Bu, melanggar lalu lintas, Bu. Ada lagi yang mau berpendapat terkait dengan ilustrasi gambar nomor 3. Nah, gambar nomor 1, 2 tadi sudah dibahas ya. Sekarang gambar nomor 3. Nah, gambar nomor 3 ini yang bawah sendiri. Kira-kira ini menggambarkan gambar apa, anak-anak? Ayo, siapa yang berpendapat? Tindakan kriminal, Bu, pembunuhan. Tindakan kriminal pembunuhan. Oke, betul sekali, sis. Oke, jadi anak-anak pada pelajaran kelas 11 kalian sudah belajar tentang materi sistem hukum di Indonesia, apa itu hukum, apa itu sifatnya. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar tentang sistem perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, itu tadi salah satu contoh gambaran tentang penegakan hukum di Indonesia ya anak-anak ya. Kemudian Ya, Bu. hari ini kita bahas dulu apa sih perlindungan hukum itu, apa sih penegakan hukum itu, mengapa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, adapun konsep perlindungan dan penegakan hukum, kalau perlindungan hukum itu perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban. Sedangkan penegakan hukum, upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dalam lalu lintas atau hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Jadi perlindungan dan penegakan ini suatu hal yang berbeda anak-anak, tetapi keduanya ini saling keterkaitan. Kalau penegakan hukum itu cenderung ke aparat penegaknya, tetapi kalau perlindungan itu terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak terkait dengan konsep perlindungan dan penegakan hukum? Ada yang ditanyakan? Coba apa itu Fahrun atau Desi? Apa yang dapat disimpulkan terkait dengan konsep perlindungan hukum? Perlindungan hukum. Ya, kira-kira apa yang dapat disimpulkan dari penegakan hukum atau perlindungan hukum? Salah satu aja, Fahrun. Ya, pelindungan hukum itu pelindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, Bu. Oke, berarti cenderung ke hak dan kewajiban ya kalau perlindungan ya, Iya. Fahrun ya. Oke, terima kasih, bagus sekali. Oke, baik. Mengapa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu? Salah satunya yaitu tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, sekarang Bu Dwi tanya ya, Putri, apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum dalam aspek supremasi hukum itu, Nak? Bisa disampaikan? Pentingnya itu, Bu, apabila memiliki kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam kehidupannya. Supremasi hukum dapat ditegakkan bila perlindungan serta penegakan hukum itu dilakukan, Bu. Oke, terima kasih Putri. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Hukumnya sendiri. Nah, hukumnya sendiri itu ada hukum pidana, ada hukum perdata, penegak hukum, misalnya jaksa, polisi, KPK, kemudian hakim, masyarakat, warga negara. Sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu seperti lembaga peradilan anak-anak, kemudian kebudayaan. Nah, ini penjelasannya, nanti kalian bisa baca ya di modul ajar itu. Nah, jenis-jenis pidana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, pidana ini terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Jadi anak-anak, kalau ketika kita melanggar tindakan pidana, maka itu ancaman hukumannya ada pidana mati, ada penjara, ada kurungan, ada denda, dan ada pidana tutupan. Kalau pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Sampai di sini anak-anak ada yang ditanyakan terkait dengan penjelasan Bu Dwi? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu.
Baik, sekarang kemarin kan Bu Dwi sudah membagi kelompok ya. Silakan kalian membentuk lingkaran atau duduk melingkar sesuai dengan anggota kelompoknya. Yang bertindak di atas ini adalah anggota atau ketua kelompoknya. Oke, silakan bergabung ayo anak-anak. Ibu. Ayo. Ridwan, Ayo Dada. teman-teman, Ayo, ayo Ridwan. teman-teman, kita Ayo, kerjakan. Ayo teman-teman. Ayo Tri Ridwan, sama Dada. Ainun. Ayo. Ridwan, Ayo, Dada. Ayo. Nomor 3. Ayo Oke. Putri. Ayo, Baik ayo. anak-anak. Nah, Bu Dwi akan bagikan dulu LKPD-nya ya. Bu Dwi berkeliling dulu. Ini ya Ainun, Desi, Ratna, Ya. Dadang. Oke. Kemudian ini LKPD-nya. Adapun langkah-langkahnya, jangan lupa tuliskan identitasnya ya anak-anak. Identitas meliputi kelas, kelompok berapa, anggotanya siapa, itu. Ya, Bu. Ya Bu. Kemudian petunjuk pengerjaannya bisa dicermati ya. Tulislah nama lengkap, berdiskusilah dengan tempat kalian, perhatikan instruksi dari guru, selesai mengerjakan, presentasikan, teliti kembali pekerjaan, dan selamat mengerjakan. Nah ini, jadi untuk LKPD-nya, artikelnya sudah saya share di Google Classroom. Ini juga sudah saya tampilkan, print out kan di LKPD-nya itu masing-masing. Kalian baca, cermati ya itu. Oke, silakan mulai mengerjakan. Nah, terkait dengan apa yang dianalisis, Bu, apakah dalam kasus tersebut mencerminkan perlindungan hukum ataukah penegakan hukum? Kemudian siapa saja lembaga penegak hukum yang terlibat dalam kasus tersebut? Mengapa perlindungan penegakan hukum itu perlu dilaksanakan? Apakah ada efek jera terkait dengan pelaksanaan eksekusi mati? Upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah terkait pencegahan peredaran narkoba? Nah, itu silakan kalian analisis. Ayo. Oke. Dia Ya, akan Bu. berkeliling ya, memantau kalian. Ya, Sebentar, Bu. saya taruh dulu. Bu. Oke Bu. Oke. Bu, ini boleh, Bu Dwi, saya boleh, Bu cari di internet, Bu. Oh iya, Jawabannya anak-anak, boleh dari sumber ya, internet. anak-anak untuk sumber belajarnya kalian bisa gunakan buku paket, kemudian internet, ataupun apa itu bahan ajar yang sudah Bu Dwi sediakan di Google Classroom ya, silakan dipelajari. Ya, Bu. Oke, kira-kira Ridwan ada kesulitan, Nak? Bingung Bu saya Bu. Oh, bingung. Kenapa, Nak? Bingungnya di mana? Loh, Bingungnya di bagian apa, Ridwan? bingung karena saya ngantuk tuh Bu. Oh, ayo kamu cuci muka dulu ke belakang ya. Dadang, ada kesulitan? Muka dulu, Desi? Ridwan. Cuci Dwi, muka. suara saya terdengar. Iya, Iya. dengar. Ya, Dadang, terdengar Dadang. Iya, dengar. Dadang, kenapa Dadang? Mau ikut ke belakang paling. Boten. Iya, mau tanya Dadang. Oke. Ayo Boten, masih sis, kerja kelompok ini. jangan bercanda aja sih, diselesaikan. Oke. Sudah Bu, saya nggak Ya. bercanda Bu. Tadi saya Oke. sudah menanggapi. Baik, diskusinya sudah selesai ya ini ya. Sudah Bu. Kelompok Sudah, 1 Bu. sudah Ya, selesai, Bu. kelompok Sudah, 2, Ya, Bu. Sudah. Kelompok 4 sudah, Bu. kelompok 4. Sudah, Bu. Ya. Oke. Baik, kegiatan kita yaitu mempresentasikan hasil analisis. Coba kelompok 1, ketua kelompoknya siapa? Kelompok 1, kelompok 2. Oh ya, kelompok 1 Putri ya. Kelompok 2 Iya, Bu. Dadang ya. Kelompok 3 Desi ya. Oke, silakan Ya, Bu. Putri. Saya Maju kelompok dulu 3 Putri. kayak tadi Bu. Apa? Kelompok Tadi Dadang kelompok dulu, 2 ke 3 tuh Bu. Oh ya, monggo. Dadang Kelompok dulu. Dadang dulu, Bu. Ya, Dadang dulu yang siap, silakan. Baik, terima kasih Bu Dwi. Mewakili teman-teman di kelompok saya. Untuk soal nomor 1, apakah dalam kasus tersebut mencerminkan perlindungan hukum ataukah penegakan hukum? Dalam penegakan hukum, pada kasus tersebut mencerminkan terkait dengan penegakan hukum karena pada artikel tersebut mencerminkan
keberhasilan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga kepolisian. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum dapat ditegakkan. Bagus sekali jawaban dari kelompok Dadang, kelompoknya Dadang. Silakan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 memberikan tanggapan, masukan, pertanyaan. Ayo silakan. Ayo, siapa yang mau menanggapi? Putri, Desi, Fahrun, ayo silakan ditanggapi. Yang nomor 1 ya, Bu. Iya, tadi yang dipresentasikan Dadang, kalau menurut kamu gimana, Nak? Iya, kayaknya sudah mencerminkan perlindungan hukum di Indonesia, Bu. Oh iya. Iya, Oke. Bu, sudah, Bu. Menurut saya juga sudah, Sudah Bu. sesuai, Bu. Oke. Kelompok 2 sekarang giliran maju. Putri, kelompoknya Putri ya. Ayo Putri. Iya, Bu. Kelompok 2 Ya. membahas tentang Putri dulu aja, Putri aja, enggak apa-apa. Oh ya, Putri. Ya, Putri. Dampaknya ya, Bu. Ya, apakah ada relevansi? Apakah ada relevansi pelaksanaan hukuman mati dengan penegakan hak asasi manusia? Ada, Bu. Ya. Relevansinya di mana? Terkait dengan hak apa, Putri? Hak untuk hidup, Bu. Oh iya. Kemudian upaya mencegahnya gimana, Putri, kalau menurut kelompok kamu? Hasil diskusinya? Upaya mencegahnya yaitu dengan metode promotif, Bu. Oke. Selain itu ada lagi upaya pencegahannya? Iya, Bu, ada upaya pencegahannya, Bu, di mana ditujukan kepada masyarakat yang sehat sama sekali belum pernah mengenal narkoba, Bu, agar mereka mengetahui tentang seluk-beluk narkoba sehingga mereka itu tidak tertarik, Bu, untuk menyalahgunakannya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Ada yang mau menanggapi atau memberikan masukan terkait dengan kelompoknya Putri? Bu, Bunga mau menambahkan, Bu. Bunga mau menambahkan dari Putri. Ya, silakan Bunga. Kayak menurut Bunga, tadi yang disampaikan oleh Putri itu sudah benar. Ditambahkan lagi itu adalah upaya preventif dan represif dari upaya pemerintah. Jadi ada upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kesalahan atau tindak pidana. Setelah itu ada upaya represif. Jadi setelah terjadinya kesalahan, kejahatan atau tindak pidana baru dilakukan sanksi. Nyambung dari yang Putri jelaskan tadi, Bu Dwi. Menurut Bunga seperti itu. Oke, bagus sekali Bunga. Ada lagi yang mau menanggapi atau bertanya terkait dengan topik diskusi hari ini? Tidak ada ya? Oke, baik. Oke. Tugasnya silakan dikumpulkan di meja saya ya anak-anak ya. Ketua kelompoknya saja yang mengumpulkan. Oke. Baik, coba angkat coba angkat tangan kalian ke atas kalau sudah, biar nggak ngantuk coba. Oke. Baik. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Menyenangkan, Bu. Bu. Menyenangkan, Bu. Sudah enggak ngantuk ya? Enggak, Bu. Sudah, Bu. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran pada siang hari ini terkait materi perlindungan dan penegakan hukum? Ayo siapa? Ayo. Saya coba, Bu. Ya, Dadang, silakan Dadang. Oke, terkait penegakan dan pelindungan hukum, di mana baik aparat pemerintah, dalam hal ini Polri ataupun TNI, memang harus berupaya dengan sungguh-sungguh agar hukum benar-benar ditegakkan, tidak tajam ke bawah, melainkan seimbang. Jika ada yang salah harus dihukum, jika ada yang benar berarti harus dilindungi. Ini supaya hak-hak
daripada warga negara itu diperhatikan. Terus kemudian perlu juga adanya kontrol dari warga masyarakat. Apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan pelanggaran hukum, berani untuk memberikan pelaporan kepada aparat penegak supaya ditindak. Gitu Bu menurut saya. Oke, ada lagi yang mau menyimpulkan? Barangkali terkait dengan hukuman mati tadi, analisisnya bagi pengedar narkoba, apakah kalian setuju dengan itu? Ya Bu, setuju dihukum mati saja Bu, biar nggak ada Oh, ya. pengedar Kalau narkoba untuk lagi. pengedar Setuju narkoba, ya. Bu, karena Tapi sudah itu melanggar tidak hukum yang ada di membahayakan. Indonesia, Bu. Ikat habis saja Bu. Oh ya, oke. Iya Bu, biar Berarti, jerah. oke, Ada efek jerah. dari beberapa pernyataan kalian tadi, Budi dapat simpulkan bahwa setiap anggota masyarakat wajib berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Partisipasi itu diperlukan sebagai upaya untuk menegakkan supremasi hukum di Indonesia. Jadi penegakan hukum tadi terkait dengan kasus narkoba itu bisa ditanggulangi dengan upaya preventif. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bunga bahwa upaya pencegahannya itu dengan cara preventif atau represif. Jadi kalau preventif itu sebelum terjadinya kita tanggulangi, biasanya sosialisasi oleh BNN ke sekolah-sekolah. Kemudian represifnya, nah tadi efek jerah memberikan hukuman mati bagi pengedar narkoba seperti itu. Oke, baik. Itu yang bisa Budi simpulkan terkait dengan topik diskusi kita hari ini. Silakan kalian buka link di Google Classroom kalian terkait dengan post-test, soalnya objektif, dikerjakan mulai dari sekarang. Soalnya ada 5. Ayo. Sudah bisa dibuka ya linknya ya anak-anak ya. Ya, Bu. Bisa, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Ini sudah saya unduh ya nilainya. Ternyata nilai kalian ada sekitar 11 orang yang nilainya di atas KKM, 2 orang yang nilainya di bawah KKM. Oke. Nggak apa-apa ya anak-anak, tetap semangat. Yang sudah di atas KKM, jangan sombong. Yang di bawah KKM, jangan pesimis atau jangan putus asa. Oke, tetap semangat belajar. Oke, untuk kegiatan pengayaan dan remedial untuk statistik yang belum baik dalam menganalisis materi pelanggaran hak perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia, belajar lagi di rumah. Untuk yang sudah bagus diberikan pengayaan untuk belajar dan mengajarkan kepada temannya yang belum tuntas. Oke. Untuk materi selanjutnya anak-anak, minggu depan kalian coba belajar tentang materi pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan good governance yang sudah Budi kirim di Google Classroom kalian. Oke. Baik, sebagai rasa syukur kita terhadap kegiatan pada siang hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Ayo, alhamdulillahirobbilalamin. Ini merupakan wujud syukur kita karena kita sudah melewati kegiatan pembelajaran sampai siang hari ini dengan semangat dan antusias. Oke, Ratna, silakan dipimpin doa untuk penutup. Oke, dimasukkan dulu anak-anak tas dan perlengkapannya. Kemudian kita berdoa dan boleh menuju aula untuk melaksanakan sholat asar dan pulang. Oke, silakan dikemasi dulu barang-barangnya. Sudah ya, siap, teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya barang-barangnya. Oke, silakan. Saya siapkan Ibu. Dimulai. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini anak-anak. Saya doakan semoga kalian sehat selalu, kalian diberikan kemudahan, hati-hati di perjalanan. Pesan Bu Dwi, jangan sampai kalian melakukan pelanggaran hukum, karena hukum itu sanksinya sangat jelas sekali. Kalau memang hukumannya itu tidak pandang bulu, jadi sanksinya tegas sekali. Jangan sampai coba-coba melakukan pelanggaran hukum. Itu saja yang bisa Bu Dwi sampaikan.
sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih, Bu Dwi. Sama-sama anak-anakku semua. Sampai jumpa.